pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Umum Lampung Post, Dominikus Widodo. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Abai merawat, bencana mendekat. Awal Januari hingga saat ini, berbagai wilayah di Indonesia termasuk Bandar Lampung memasuki puncak musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan curah hujan sejak Januari diiringi dengan cuaca ekstrim, menambah kemungkinan curah hujan naik 2 hingga 3 kali lipat. Di sebagian besar wilayah di tanah air, cuaca ekstrim itu terbukti menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Apalagi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang tersebut sangat berpotensi terjadi hingga Maret. Maka kewaspadaan pun harus dilipat gandakan. Setiap hujan deras mengguyur, dipastikan bakal ada daerah di Bandar Lampung yang kebanjiran. Banjir kerap merendam sejumlah permukiman warga seperti di perumahan Kota Sepang dan Sukarame dan sejumlah jalan utama di ibu kota Lampung tersebut. Bencana banjir selama ini terbukti berdampak besar bagi masyarakat. Banyak aktivitas sehari-hari yang terganggu hingga kerepotan warga yang mesti membersihkan rumah pasca banjir surut. Kendati sudah terang benderang bahwa banjir sangat menyusahkan warga, upaya untuk meredamnya masih sebatas tambal sulam. Akibatnya, hujan yang bagi sebagian orang mestinya bisa mendatangkan berkah, berubah hampir selalu menjadi petaka. Akibat lebih serius buah dari penanganan tambal sulam itu, banjir pun sering membuat pemangku kebijakan kelabakan. Padahal, peringatan dini sudah selalu disampaikan BMKG, pun potensi datangnya cuaca ekstrim yang menyertainya sudah pula diprediksi. Namun, model penanganan yang kerap angin-anginan tersebut membuat masyarakat Bandar Lampung dipaksa mengakrabi banjir. Warga terpaksa juga harus rela menerima kenyataan banjir datang saban tahun. Celakanya, setiap tahun pemerintah selalu gagap saat bencana melanda. Upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk membuat langkah menangani banjir belum terlihat. Upaya membersihkan drainase misalnya masih jauh panggang dari api. Hampir seluruh drainase yang ada di Bandar Lampung hanya sanggup menampung hujan dengan kapasitas 100 mm per detik. Padahal saat cuaca ekstrim melanda, curah hujan bisa mencapai 300 mm per detik alias 3 kali lipat. Dengan perawatan drainase pun, jika hujan ekstrim datang, pasti kapasitas saluran air tidak mencukupi, apalagi bila saluran air tidak serius diurus. Petaka lebih besar amat mungkin melanda. Hujan adalah peristiwa alam biasa dan selalu terjadi setiap tahun, terutama di penghujung hingga awal tahun. Namun, justru itu kerap melahirkan kecemasan yang berujung kedukaan. Karena itu, demi memutus mata rantai bencana, para pemangku kebijakan harus merumuskan peta jalan yang cepat dan tepat untuk menangani banjir. Hentikan cara-cara seperti model pemadam kebakaran, yakni bergegas saat terjadi kebakaran, lalu diam saat api sudah padam. Selain itu, libatkan para ahli untuk membantu merumuskan solusi penataan kota. Jika solusi sudah didapat, terapkan solusi itu secara konsisten, termasuk konsistensi mengalokasikan anggaran untuk bencana. Drainase dan pendangkalan sungai yang selalu menjadi persoalan besar setiap hujan deras mengguyur harus segera dibereskan. Kedua permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Bandar Lampung yang mesti diselesaikan segera tanpa harus menunggu hujan kembali tiba. Pembangunan proyek drainase di sejumlah tempat yang telah dilakukan dan diharapkan bisa mengatasi persoalan banjir akan sia-sia jika kita tidak pandai merawatnya.
Tidak maksimalnya perawatan membuat drainase tetap menjadi biang kerok karena air tidak lancar mengalir. Lubang-lubang drainase justru tersumbat sampah sehingga air menjadi tergenang dan mengalir ke jalan hingga permukiman. Perawatan dengan membersihkan drainase yang ada jangan hanya berhenti dalam hitungan minggu atau bulan. Jika terjadi penyempitan dan pendangkalan, segera lakukan pelebaran dan pengerukan agar kapasitas drainase untuk menampung air hujan meningkat. Wilayah Pidada, Panjang yang kerap dilanda banjir akibat luapan aliran sungai perlu mendapat perhatian yang lebih fokus. Lakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di sekitar wilayah tersebut yang menjadi pemicu luberan air. Penanganan bencana sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab bersama. Pemangku kebijakan jangan pernah lelah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan merusak yang dapat merugikan mereka sendiri. Masyarakat pun jangan masa bodoh terhadap ancaman bencana. Kebiasaan dengan membuang sampah di tempatnya menjadi sumbangan besar dalam turut mencegah terjadinya banjir. Tidak ada satupun manusia yang bisa membendung kuasa alam, tapi manusia memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi atas dampak buruk yang ditimbulkan. Oke Mas Widodo, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini tema tajuk Lampung Pos adalah abai merawat bencana mendekat. Baik, kita lihat memang di awal tahun 2021 ini dengan adanya cuaca yang cukup ekstrim, ternyata juga banyak bencana yang melanda, salah satunya di kota Bandar Lampung, banjir ya Mas Widodo. Nah bagaimana tanggapan Mas Widodo sendiri? Ya, tajuk ini kan berawal dari rencana Pemkot Bandar Lampung selama tahun 2021 ini adalah akan fokus pada pembangunan trotoar dan rehabilitasi sejumlah drainase di kota ini. Jadi karena terlalu sering ya menjadi langganan banjir, sekiranya itu Pemkot memutuskan untuk fokus pada pembangunan trotoar dan drainase. Baik, itu menjadi salah satu hal yang sekarang sedang dicoba sebagai solusi atas bencana tersebut ya. Tetapi apabila kita tengok ke belakang, banjir ini termasuk rutin gitu datang, apalagi di musim penghujan nih Mas Widodo. Sebenarnya apa yang menyebabkan bencana ini kerap kali terjadi? Jadi apalagi sekarang ini ada yang disebut fenomena La Nina ya. Jadi fenomena La Nina ini adalah kebalikan dari El Nino. Jadi kalau El Nino itu kemarau panjang, panas, pemanasan yang berkepanjangan. Tetapi kalau La Nina ini, fenomena La Nina ini menimbulkan terbentuknya awan sehingga di mana-mana hujan. Toh sekarang di mana-mana banjir. Hampir di seluruh Indonesia banjir sekarang, termasuk di Lampung. Nah, apakah ini sudah kita ketahui bahwasannya ada fenomena La Nina? Apakah sebelumnya pemerintah kita juga sudah mengetahui bahwasannya akan datang fenomena La Nina yang akan menyebabkan banjir ini, Mas Widodo? Ya, BMKG sebetulnya sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada seluruh masyarakat, kepada pemerintah dan kepada seluruh pemerintah daerah bahwa akan ada loh ini besok itu ada fenomena La Nina, ada badai, ada banjir, ada hujan lebat. BMKG sudah mengingatkan itu dari jauh-jauh hari. Dan ini memang ada daerah yang aman, tapi banyak juga daerah yang tetap terkena bencana banjir karena curah hujan memang tinggi ya. Misalnya di Jakarta, di Kalimantan, di Pulau Jawa itu semua hampir semua kebanjiran ya, termasuk di Lampung. Di Lampung ini yang menjadi langganan banjir itu misalnya di Lampung Selatan, di Lampung Tengah, di Lampung Timur, termasuk di Bandar Lampung. Wah, cukup banyak sekali tentunya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kali ini ya Mas Widodo. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami.